Persib Bandung kini bukan sekadar memimpin klasemen. Mereka sedang berdiri di ambang sejarah. Di tengah panasnya persaingan Super League 2025-2026, saat banyak tim mulai goyah, mulai kehilangan arah, mulai kehabisan tenaga, Maung Bandung justru tetap tegak berdiri di puncak. Sampai pekan ke-25, Persib masih kokoh di urutan pertama dengan 58 poin. Sebuah angka yang tidak datang secara kebetulan. Sebuah capaian yang dibangun lewat kerja keras, konsistensi, kedewasaan, dan mental juara yang terus terjaga sejak awal musim. Namun, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Persib kuat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah mereka mampu bertahan sampai garis akhir? Karena di fase seperti ini, memimpin klasemen belum berarti apa-apa kalau tidak sanggup menahan tekanan. Dan tekanan itu sekarang datang dari segala arah. Borneo FC terus membayangi dengan 54 poin. Persija Jakarta pun masih menunggu celah dengan 52 poin. Selisih memang ada, tetapi belum cukup untuk membuat siapapun bisa tidur nyenyak. Satu hasil buruk saja, satu laga yang lepas dari genggaman, satu momen kecil yang salah, bisa membuat perburuan gelar berubah total. Inilah kenyataan yang sedang dihadapi Persib Bandung. Mereka memang di depan, tapi mereka juga sedang dikejar. Dan ketika sebuah tim berada di posisi teratas, tekanan yang datang selalu berbeda. Semua mata tertuju pada mereka. Semua lawan ingin menjatuhkan mereka. Semua pertandingan berubah menjadi final. Tidak ada lagi laga biasa. Tidak ada lagi ruang untuk santai. Setiap pekan adalah ujian. Setiap poin adalah pertarungan. Setiap kemenangan adalah langkah menuju sejarah. Sementara setiap kesalahan bisa menjadi awal dari mimpi buruk. Persib paham betul situasi itu, karena perjalanan menuju gelar musim ini belum selesai. Masih ada 9 pertandingan tersisa, masih ada 27 poin yang bisa diperebutkan. Dan itu berarti perang belum berakhir. Ya, Persib memang sedang berada di atas angin, tapi dalam sepak bola, angin bisa berubah sangat cepat. Hari ini kamu dipuja, besok kamu ditekan. Hari ini kamu terlihat paling kuat, besok satu kekalahan bisa membuat semua orang mulai ragu. Itulah kenapa fase akhir musim seringkali jauh lebih kejam daripada awal kompetisi. Di titik ini, bukan hanya kualitas yang bicara, mentalitas, fokus, kedewasaan, dan keberanian menghadapi tekanan semuanya ikut menentukan. Kalau bicara soal performa, Persib memang pantas berada di tempat tertinggi. 18 kemenangan dari 25 pertandingan bukan catatan biasa. Itu adalah bukti bahwa tim ini tidak hanya bermain bagus, tetapi juga tahu cara menang. Persib bukan tipe tim yang hanya sesekali meledak lalu menghilang. Mereka hadir dengan ritme yang stabil. Mereka menekan dengan disiplin. Mereka bertahan dengan tenang. Dan ketika peluang datang, mereka tahu cara menghukum lawan. Statistik mereka pun bicara sangat jelas. 43 gol sudah mereka cetak. Baru 14 kali mereka kebobolan. Selisih gol plus 29. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah penegasan bahwa Persib musim ini tampil superior. Mereka tajam di depan, mereka rapat di belakang. Mereka punya keseimbangan yang sangat sulit ditandingi. Dalam banyak pertandingan, Persib terlihat seperti tim yang tahu persis kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, kapan harus mengontrol tempo, dan kapan harus mematikan permainan lawan. Inilah yang membuat mereka terlihat matang. Inilah yang membuat mereka berbeda. Dan inilah yang membuat harapan bobotoh semakin membuncah. Sebab kalau Persib benar-benar mampu menjaga posisi ini sampai akhir musim, maka yang akan tercipta bukan sekadar satu gelar lagi. Yang akan lahir adalah sejarah besar, hat-trick juara, 3 gelar beruntun, sebuah pencapaian yang akan mengangkat nama Persib ke tingkat yang jauh lebih tinggi dalam cerita panjang sepak bola nasional. Namun, justru di saat euforia mulai naik, di saat supporter mulai menghitung mundur, di saat banyak orang mulai membayangkan pesta juara, Bojan Hodak memilih sikap yang berbeda. Pelatih Persib itu justru menahan semuanya. Ia tidak mau larut dalam kegembiraan terlalu cepat. Ia tidak ingin timnya bicara terlalu jauh. Dan itu bukan tanpa alasan. Bojan tahu betul, gelar tidak diberikan kepada tim yang paling banyak dipuji. Gelar diberikan kepada tim yang paling sanggup bertahan ketika tekanan sedang memuncak. Ia sadar, fase sekarang adalah fase paling berbahaya. Karena tim yang sedang memimpin seringkali justru kalah bukan karena tidak kuat, tetapi karena terlalu cepat berasa
aman. Karena itu, Bojan mengingatkan semua pihak untuk tetap tenang. Menurutnya, persaingan musim ini sangat ketat, sangat kompetitif, sangat sulit diprediksi. Tim-tim papan bawah pun bisa saja memberi kejutan, dan disitulah letak bahaya yang sesungguhnya. Dalam kompetisi seperti ini, laga yang tampak mudah seringkali justru menjadi jebakan. Tim yang sedang berjuang lolos dari tekanan degradasi bisa bermain habis-habisan. Tim yang sudah tertinggal di klasemen bisa datang tanpa beban. Dan tim besar seperti Persib kalau tidak siap secara penuh bisa tersandung kapan saja. Pesan Bojan sederhana, tetapi sangat tajam. Jangan bicara terlalu jauh. Jangan terlena, jangan merasa semua sudah selesai, karena belum. Persib belum juara hari ini, Persib baru memimpin hari ini, dan dua hal itu sangat berbeda. Inilah yang membuat sikap Bojan terasa penting. Ia sedang menjaga ruang ganti Persib agar tetap waras di tengah pujian yang terus berdatangan. Ia sedang memastikan bahwa para pemainnya tidak kehilangan lapar. Ia sedang menahan timnya agar tetap fokus pada satu hal, pertandingan berikutnya. Bukan trofi, bukan selebrasi, bukan sejarah, tapi laga demi laga. Karena sejarah dalam sepak bola selalu lahir dari hal-hal kecil yang dijaga dengan serius. Dari disiplin latihan, dari fokus dalam 90 menit, dari keberanian mengambil duel, dari ketenangan saat tertinggal, dari ketajaman saat peluang datang, dan dari kemampuan mengabaikan semua kebisingan di luar lapangan. Persib harus menjaga semua itu, sebab sekarang mereka bukan lagi tim pemburu, mereka adalah tim yang diburu. Dan menjadi tim yang diburu jauh lebih sulit daripada menjadi pemburu. Ketika kamu mengejar, kamu hanya butuh keberanian untuk menyalip. Tapi ketika kamu di depan, kamu harus punya kekuatan untuk menahan semua tekanan dari belakang. Kamu harus bisa menjaga ritme, menjaga emosi, menjaga konsentrasi, dan yang paling sulit, menjaga keyakinan agar tidak berubah menjadi ketegangan. Karena itulah, 9 laga sisa ini bukan sekadar 9 pertandingan biasa. Ini adalah 9 ujian mental, 9 pertarungan karakter, 9 panggung yang akan menentukan apakah Persib benar-benar layak menjadi penguasa liga. Dan menariknya, di tengah situasi sepanas ini, Persib justru mendapat sorotan dari sisi lain. Sorotan itu datang dari salah satu pemain penting mereka di lini belakang, Frans Putros. Ya, bek tangguh Persib Bandung itu mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasional Irak di tengah jeda kompetisi. Sebuah kabar besar, sebuah pengakuan penting, dan sekaligus sebuah penanda bahwa performa Persib musim ini memang tidak bisa dianggap biasa. Putros bukan pemain pelengkap. Ia bukan sekadar nama yang ikut masuk daftar susunan pemain. Ia adalah salah satu pilar utama di balik kokohnya pertahanan Persib musim ini. Tenang, kuat dalam duel, punya pengalaman, punya pembacaan permainan yang matang, dan selalu hadir dalam momen-momen penting. Bersama Bojan Hodak, Putros menjelma menjadi salah satu sosok yang nyaris tak tergantikan. Ia hadir bukan hanya sebagai bek, tetapi juga sebagai penyeimbang, sebagai pemimpin diam-diam, sebagai pemain yang mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama, tetapi sangat terasa pengaruhnya setiap kali berada di lapangan. Maka ketika panggilan tim nasional datang, itu bukan kejutan, itu ganjaran yang layak. Itu hadiah atas performa yang konsisten. Dan Bojan Hodak sendiri mengaku bangga melihat salah satu anak asuhnya mendapat kesempatan besar itu. Menurut Bojan, jika seorang pemain punya peluang tampil di ajang sebesar Piala Dunia, maka itu adalah sesuatu yang fantastis. Karena bagi setiap pesepak bola profesional, mimpi tertinggi selalu sama, bermain di panggung terbesar, melawan yang terbaik, dan membawa nama negaranya di kompetisi paling bergengsi di muka bumi. Bayangkan posisi Frans Putros saat ini. Di level klub, ia sedang berjuang membawa Persib menuju gelar dan membuka jalan menuju sejarah. Di level internasional, ia mendapat kesempatan untuk mendekat ke panggung Piala Dunia. 2 tekanan besar, 2 tanggung jawab besar, 2 panggung besar, dan ia berada tepat di tengah semuanya. Ini bukan situasi yang ringan, tapi justru disinilah kualitas seorang pemain besar diuji. Apakah ia mampu menjaga fokus? Apakah ia mampu mengelola fisik? Apakah ia mampu membawa performa terbaiknya di 2 level sekaligus? Jawaban dari semua itu akan terlihat dalam waktu dekat. Namun satu hal yang pasti, Bojan menilai Putros memang layak berada di titik itu. Dalam beberapa laga terakhir, performanya disebut sangat bagus. Sang pelatih melihat langsung bagaimana Putros bermain dengan intensitas tinggi, kedisiplinan yang terjaga, dan pengaruh yang nyata terhadap kestabilan tim.
Karena itu, pemanggilan tersebut dianggap bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari kerja keras yang konsisten. Sementara itu, Putro sendiri mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih di tim nasional. Ia menyebut persiapan sudah dilakukan sejak jauh hari. Ini memperlihatkan bahwa kesempatan itu tidak datang dalam suasana panik, tetapi sudah diantisipasi dengan serius. Ia tahu betul betapa pentingnya laga tersebut. Ia tahu betul bahwa pertandingan itu bisa membuka jalan menuju mimpi terbesar seorang pesepak bola. Dan mimpi itu sederhana, tapi luar biasa besar. Lolos ke Piala Dunia 2026. Itulah target yang dibawa Putros ketika meninggalkan jeda kompetisi untuk membela negaranya. Ia ingin menang. Ia ingin melangkah lebih jauh. Ia ingin membawa Irak menembus panggung dunia. Dan semangat sebesar itu tentu memberi warna tersendiri pada perjalanan Persib musim ini. Karena ketika pemain-pemain penting Persib mulai mendapat pengakuan di level internasional, itu juga menjadi cermin bahwa kualitas skuad Maung Bandung memang sedang berada pada level yang tinggi. Persib bukan hanya kuat sebagai tim, tetapi juga diisi oleh pemain-pemain yang punya nilai, pengalaman, dan kapasitas untuk bersaing di panggung yang lebih luas. Namun di balik kabar menggembirakan itu, tantangan Persib tentu tidak hilang, justru semakin besar.